Saudara, dulu saya pernah berpikir demikian. Ah, itu pendeta berkhotbah kok gampang sekali. Apalagi saya sudah jadi murid sekolah minggu, ikut remaja, ikut pemuda, ikut retreat, sekarang terlibat panitia, pengurus, bahkan terlibat dalam pelayanan. Toh apa yang disampaikan oleh si pendeta itu tidak lebih daripada apa yang saya tahu. Saya juga bisa. Nah, sebelum masuk ke seminari, punya sesumbar pikiran demikian. Mungkin Anda juga seperti itu. Jadi waktu kita jadi anak remaja, anak pemuda yang zaman itu masih sangat kritis dan sebagainya, kita bisa klaim, kita bisa protes, kita bisa kasih masukan dan sebagainya. Seakan-akan yang disampaikan di mimbar itu nggak ada apa-apanya itu. Bahkan kita bisa memilah-milah, saya juga bisa, saya sudah tahu, apalagi zaman sekarang, saudara, semuanya ada di internet, ada di media sosial, ada di website, dan sebagainya. Oh, informasinya itu sudah lebih cepat. Kalau si pendeta itu tidak cepat-cepat update informasi, gawat, bisa-bisa dia itu kehilangan kesempatan. Karena apa? Karena jemaat yang dia layani itu lebih tahu. Makanya zaman sekarang kita sulit membedakan antara hamba Tuhan yang murni dididik belajar di seminari tahap demi tahap, setahun demi setahun, dibandingkan dengan mereka yang mungkin lulus di apa namanya pendidikan yang lain, jurusan yang lain, tapi jadi pendeta. Kenapa? Dianggap dia dipanggil jadi pendeta. Jadi tak perlu mungkin hanya sekolah lihat kitab 1-2 bulan, udah dianggap dia sudah bisa khotbah dan sebagainya. Makanya tidak heran ada orang yang disebut sebagai motivator. Jadi dalam perenungan firman Tuhan yang disampaikan itu seperti sedang memotivasi orang. Firman Tuhan Alkitab juga memotivasikan orang sama-sama. Jadi sulit untuk membedakannya. Yang menjadi perbedaannya adalah kalau saya menurut pribadi, apa yang disampaikan oleh sang motivator, dia bisa ambil satu ayat, comot sana, comot sini, kemudian sampaikan. Bisa sampai menditil-ditil, kadang-kadang tidak sesuai dengan topiknya, lari dari konteks, lari dari latar belakang, bahkan lari dari firman Tuhan. Itu yang bahaya. Ya tidak semua, saya katakan, ada orang seperti demikian. Saya juga tidak katakan kalau dia sudah lulusan seminari, di belajar Alkitab, dia tidak bisa salah. Kadang juga penafsirannya bisa kita tidak setuju, melenceng, maka perlu ada update perbaikan, perlu ada pengetahuan, baca setiap hari karena selalu ada perubahan. Tahun 2000 dengan tahun 2020 beda. Apalagi masuk sekarang 2024. Tahun 80-an juga beda. Zaman dulu orang dengar radio. Satu radio rame-rame. Dengarkan berita. Nonton TV juga satu TV rame-rame. Bila perlu tetangga datang. Tapi kalau zaman sekarang, masing-masing pribadi.
Yang dinonton juga beda-beda. Yang dilihat juga beda-beda. Makin canggih, makin canggih. Saya masih ingat kalau zaman dulu kita mau kenalan sama orang, itu susah. Apalagi tulis buku kenangan waktu itu mungkin ide untuk hari ini Facebook ya, atau semacam itu media sosial. Kalau zaman dulu kan, waktu perpisahan zaman saya, ada sebuah buku, itu disebut buku kenangan, kita minta tolong teman kita isi, yang malas isi mungkin dia hanya isi nama, alamat, tanggal lahir, hobi, udah, kata-kata nasihat, lalu foto satu. Dan zaman dulu foto gak gitu gampang. Gak semua orang punya kamera, gak semua orang punya alat untuk apa namanya, untuk kesempatan untuk cetak foto dan sebagainya. Jadi untuk cetak foto harus khusus pergi ke toko ataupun ya tempat foto dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga gak semua orang, kadang gak ada waktu, malas dan sebagainya. Jadi minta foto pada satu orangnya perlu waktu cukup lama. Jadi minta teman kita tulis, dia kembalikannya lama. Zaman sekarang kan tinggal klik, mau friend nggak? Mau lihat foto? Nggak usah minta, bisa lihat sendiri. Luar biasa kan? Banyak hal lagi kita lihat perbedaan-perbedaan pada zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi perlu adanya update, upgrade, dan up to date. Kenapa disampaikan oleh hamba Tuhan? Dia maunya harus dimengerti, bukan? Yang bisa mendarat istilahnya. Kalau kita di seminari belajar homiletik, apa yang disampaikan itu tidak ada di awang-awang gitu, tapi dia harus mendarat sampai masuk dalam kehidupan kita. Nah, sementara para motivator kalau dia menyampaikan firman Tuhan bisa langsung mendarat terus gitu. Saya pikir kadang-kadang saking banyak mendarat, dia hanya bicara tentang masalah orang, bukan firman Tuhan. Misalnya dia bicara tentang bohong, maka hanya manusia itu diulas bohong, pembohong siapa, pembohong bagaimana, cara membohongnya, apa saja yang terjadi dalam pembohongan itu, dan bagaimana cara mengatasi bohong, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau dia ambil firman Tuhan, mungkin ada kasus yang perlu dicek, diselidiki yang sama dengan kasus bohongnya. Kemudian mengapa pada zaman itu bisa dia latar belakangnya bisa berbohong dan sebagainya, kondisinya bagaimana, aplikasi sampai hari ini bagaimana, semuanya itu. Nah, disitulah saya lihat letak perbedaan. Jadi ada firman Tuhan yang disampaikan. Kalau sekedar topik yang berhubungan dengan manusia, dia nggak perlu jadi pendeta, bisa kok. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini sedikit unek-unek. Karena melihat zaman sekarang ada banyak itu. Ya, orang-orang yang pakai kesempatan melalui media sosial sharing tentang hal-hal yang bersifat spiritual, tapi semuanya sudah general, umum. Kita nggak bisa bedakan. Dia itu percaya kepada siapa? Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada ciri khasnya maksudnya. Tidak ada bedanya. Terus terang, Tuhan yang disembah orang itu dengan Tuhan yang kita sembah belum tentu sama, bukan? Konsepnya, kepercayaannya nggak sama. Kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, Alkitab,
Maka Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan manusia, dan manusia itu jatuh dalam dosa. Allah mengutus anaknya yang bernama Yesus Kristus ke dalam dunia ini menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menggantikan kita, kemudian dia bangkit kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan diutus Roh Kudus untuk menolong kita sampai hari ini. Itu Allah yang kita sembah. Kalau sampai dia tidak percaya itu, ya berarti ada perbedaan. Tapi, apakah kalau dia tidak percaya pada konsep kita, dia setuju dengan kejahatan? Enggak juga. Karena ada konsepnya hanya berbuat baik. Hanya perbuatan baik. Di dalam Roma pasal 12, saudara, saya lagi buka Alkitab, Roma 12 ayat 1 dan 2, saya bacakan ya. Dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saya ingin katakan kalau engkau dan saya benar-benar mau mendalami firman Tuhan, maka harus mendasarkan kepada firman Tuhan. Saudara, kekristenan mengajarkan kepada kita karena itu, karena apa? Karena apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, semuanya itu, maka dengan hati yang sungguh-sungguh demi kemurahan Allah, dia menasihatkan supaya mempersembahkan hidup kita. Orang percaya mempersembahkan, kata mempersembahkan itu adalah setelah mendapat. Kalau orang di luar sana mempersembahkan sebelum ia dapat. Jadi dengan kata lain, kalau dia mempersembahkan sesuatu, maunya nanti tanda kutip Allahnya jadi baik hati, kasih dia lebih banyak. Kalau hari ini saya persembahkan 1 ekor korban, nanti akhir tahun akan mendapat limpah 100 ekor. Itu konsep dari orang luar. Nah, konsep orang percaya yang diajarkan Alkitab beda, yaitu apa? Kalau hari ini saya mempersembahkan, itu berarti apa? Itu berarti saya sudah dapatkan terlebih dahulu. Bukan dengan tujuan supaya mendapat limpah. Kalau saudara hari ini punya konsep mempersembahkan supaya dapat berlimpah, itu salah. Yang benar adalah kita mempersembahkan karena kita sudah mendapatkannya. Makanya saudara yang saya kasih Tuhan, kita perlu firman Tuhan sebagai basic untuk kita tetap setia kepada Alkitab, setia kepada Kristus, untuk di-share kepada setiap orang. Dengan kalimat yang saya sebutkan tadi, bisa nggak tanpa memakai Alkitab, tanpa mendasari firman Tuhan, kita siap? Bisa. Karena orang luar juga bisa ngomong begitu. Yang penting kamu buat baik. Yang penting kamu lakukan yang terbaik. Nggak bisa begitu, saudara. Kamu lakukan baik, belum tentu kamu baik, loh, saudara. Kamu lakukan baik bisa terpaksa supaya orang lain lihat dan sebagainya. Tapi yang Alkitab ingin mengajarkan, kamu lakukan baik karena kamu sudah mengalami kebaikan itu terlebih dahulu. Orang yang belum mengalami kebaikan itu bisa lakukan baik karena terpaksa, karena supaya mendapat balasan. Itu konsep orang yang tidak percaya. Ya saya baik-baik pada dialah.
Mana tahu nanti akhir tahun dia kasih saya hadiah. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan Allah sudah baik pada kita, mengasihi kita, berkorban untuk kita, maka bukan sekarang saja saya baik pada dia. Setiap hari, lakukan yang terbaik. Setiap hari, mempersembahkan yang terbaik. Bahkan hidup kita itu dipersembahkan untuk Tuhan. Yang hidup, bukan yang sudah mati, tidak berguna lagi. Ini sedikit unek-unek dari saya yang mungkin lari sana lari sini, tapi ya kira-kira begitulah yang saya mau sampaikan, bahwa mari kita jadi motivator yang mengabarkan firman Tuhan. Bukan motivator yang hanya sekedar menyebarkan kebaikan. God bless you.